Assalamualaikum Belo. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Bu Titi bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana perasaannya Belo hari ini? Alhamdulillah saya hari ini ya senang, masih terus semangat Bu seperti biasanya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Bu, ini saya mau tanya apa nih yang sudah dipersiapkan Bu Elo untuk pembelajaran yang nanti akan Bu Elo laksanakan? Yang sudah saya persiapkan itu tentunya yang pertama perangkat pembelajaran Bu, RPP, yang mana nanti RPP itu di dalamnya itu terkait tentang SE, kemudian tentang pembelajaran diferensiasi. Selain itu juga media pembelajaran sudah saya persiapkan seperti ya laptop, presiden monitor, ya spidol, dan lain-lainnya. Sudah lengkap sebenarnya ya Bu. Untuk metodenya pakai apa ya Bu? Metode rencananya saya akan menggunakan itu jigsaw learning. Jadi saya akan bagi anak menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian masing-masing kelompok nanti setelah berdiskusi akan menjelaskan ke kelompok yang lain. Pakai jigsaw ya Bu ya? Iya. Bu, kalau diukur nih Bu ya 1 sampai 10 persiapan Bu Elo ini kira-kira ada di level berapa ya Bu? Saya itu mungkin masih level 7 nih Bu. Persiapan saya itu ya. Level 7. Harapannya Bu ada di level berapa? Sebenarnya harapannya ya level 9 lah. Kalau bisa ya level 10 menjadi guru yang ideal seperti itu. Apa yang sudah Bu Elo lakukan ya Bu untuk mencapai level itu? Yang sudah saya lakukan ya mungkin saya tentunya akan terus belajar Bu. Terus belajar, berusaha menjadi guru yang ideal dengan cara saya terus meningkatkan kualitas diri saya yang mungkin mengikuti diklat atau webinar tentang pelaksanaan pembelajaran yang baik, yang aktif, itu seperti apa? Baik Bu. Ya, Bu, langsung saja mari kita laksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Elo. Baik Bu. Baik ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya. Terima kasih ya. Saya absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Iban. Kenapa itu nggak masuk? Kenapa? Kakinya sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman kalian yang sakit semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Dan kalian semua di sini juga semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan kita akan diskusi. Silakan kalian dengarkan dengan baik-baik ya. Silakan kalian pejamkan mata kalian. Kemudian rilekskan seluruh anggota tubuh kalian.
semua pikiran-pikiran yang ada di otak kalian, dijelaskan semua. Dengarkan dengan sungguh-sungguh suara air. Bayangkan kalian semua sedang berada di sana, menikmati keindahan alam. Kalian terbebas dari berbagai macam masalah. Bebaskan semua masalah-masalah kalian. Bayangkan kalian di sana dan menikmati keindahan alam. Kalian semua berada di sana, melihat sebatnya air, tumbuhan, sebatnya tumbuhan, sebatnya tumbuhan. Kan benar-benar rasakan, karena kalian rasakan kalian semua ada. Sudah cukup ya. Sekarang saya akan tanya, setelah kalian mendengarkan musik tadi yang rileks, perasaan kalian bagaimana? Ini ada yang mau mengungkapkan perasaan kalian? Satu, kedua, silakan. Merasa rileks dan tenang. Mungkin ada lagi yang lain. Ayo, silakan. Mungkin. Ya, apa yang aku rasakan setelah mendengarkan musik yang sudah saya setelkan barusan? Enak rasanya. Enak ya. Jadi mungkin tenang, bebas dari pikiran-pikiran. Lagi satu lagi. Apa yang dirasakan setelah mendengarkan musik yang sudah saya sampaikan barusan? Lebih tenang ya. Jadi ya tujuan ibu menceritakan musik sebelum awal pembelajaran ini adalah membebaskan pikiran dulu, jadi agar kalian siap menerima materi baru pada hari ini. Ya, terima kasih kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Review sedikit di minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang su'abul iman. Ya. Ada yang masih ingat su'abul iman itu apa saja? Artinya su'abul iman? Apa Pak? Cabang-cabang iman ya, betul sekali. Jadi masih ingat ya, jadi mengingatkan sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu su'abul iman itu sendiri artinya cabang-cabang iman. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Nah, yang mana nanti di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nanti akan pertemuan di sini yang akan saya sampaikan materinya yang akan kita bahas bersama-sama. Itu yang pertama yaitu tentang berfoya-foya. Kemudian yang kedua tentang takabur, yang ketiga tentang riya, dan yang keempat tentang hasad. Baik, oleh karena itu nanti silakan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok sesuai dengan materi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi kelompok 1 nanti akan membahas materi tentang takabur. Kelompok 2 akan membahas materi tentang berfoya-foya. Kelompok 3 riya, dan kelompok 4 tentang hasad. Baik, silakan kalian untuk kelompok nanti ini sesuai dengan absen atau terserah, saya membebaskan kalian memilih kelompok ya. Jadi karena kamu sudah dewasa, silakan kalian memilih kelompok dengan kemana kalian cara
kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi yang saya bilang tadi, untuk kelompok 1 akan bahas tentang berfoya-foya ya. Kemudian untuk kelompok 2 akan membahas tentang rias. Dan kelompok 3 akan membahas tentang takarur. Kemudian kelompok 4 akan membahas tentang bahasa. Nah, silakan kalian mulai berdiskusi kepada anggotanya masing-masing. Saya beri waktu sekitar 25 menit. Kalian bisa diskusi mulai dari sekarang. Baik, waktu berdiskusi sudah habis ya. Langsung saja untuk kelompok 1 dulu. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok lain, kelompok 2 bisa depan. Bisa dimulai itu tentang apa tadi? Berfoya-foya. Silakan pengertian dulu, kemudian tadi apa dampak negatif, cara mengendali dan contohnya. Silakan. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tasbir dalam membelanjakan harta. Ya, lanjut. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan di duniawi melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat diri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya yaitu membelanjakan harta sesuai skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak servis dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati. Contoh berfoya-foya, contoh takdir dan israf dalam makanan dan minuman. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara ketika kurang. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tahan perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Contoh takdir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh lainnya misalnya menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Itu presentasi dari kelompok 1, kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Langsung saja untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan diskusinya di depan ya. Silakan. Kami akan mempresentasikan tentang hikafiah. Pengertian hikafiah menurut bahasa, ia berarti pamer. Menurut istilah, ia berarti memperlihatkan atau menentukan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Cara menghindari hikafiah: 1. Meluruskan niat. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. 4. Selalu berusaha mengendalikan hati. 5. Memperbanyak bersyukur. Manfaat menjauhi sikap riya.
1. Ikhlas atas amal yang dilakukan. 2. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri kelak di akhirat. 4. Terjauhkan dari ancaman syirik kecil. 5. Terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kelompok 2 sudah presentasi. Selanjutnya akan presentasi yaitu kelompok 3 yaitu tentang tahun. Silakan bisa di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai takabur. Untuk takaburnya sendiri, pengertian takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Nah, di sini juga ada cara menghindari sikap takabur. Ada beberapa cara untuk menghindari sikap takabur, yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk selalu tawadu atau rendah hati. Yang kedua, berusaha untuk tidak memandang orang lain dari sisi kekurangannya. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memperbanyak pertemanan baik di sekolah maupun di rumah. Dan ini ada manfaat dari menghindari sikap takabur. Manfaat menghindari sikap takabur adalah 1. Menjadikan manusia rendah hati. 2. Menunjukkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. 3. Menjauhkan dari kedurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 4. Mendatangkan banyak rezeki dan persaudaraan. 5. Tidak khawatir dan takut dipandang rendah oleh manusia karena kemuliaan Allah dari Ta'ala. Sekian prestasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bos dulu ya. Baik, berikutnya dilanjutkan oleh kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju depan ya untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasad. Yang pertama yaitu pengertian sikap hasad. Hasad merupakan bagian dari akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dari bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan jenis lainnya dengan disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Cara menghindari sikap hasad. 1. Memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. 2. Selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT yang diberikan. 3. Meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya adalah sesuai dengan tujuannya. 4. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah SWT adalah baik untuk hambanya, akan tetapi dapat menjadi cobaan dan ujian baginya. 5. Selalu ingat kemudian yang dapat ditimbulkan dari sikap hasad. 6. Selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan. Yang selanjutnya adalah manfaat menghindari sikap hasad. Yang pertama, terjaga dari keganasan penyakit rohani. Yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai jenis penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menumbuhkan sikap bersyukur terhadap segala pemberian Allah. Yang terakhir selalu berhusnuzan terhadap segala yang terjadi dalam menjalani kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari beberapa kelompok, kemudian akan dilanjutkan untuk kesimpulannya. Kesimpulan disampaikan secara bersama-sama. Jadi yang pertama kelompok 1
tadi kesimpulannya, jadi ria itu apa tadi? Memamerkan amal ibadah kepada orang lain dengan cara dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Ya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya tadi itu tentang apa? Takabur. Takabur itu jadi pengertiannya apa tadi? Membanggakan diri atau sombong. Ya, membanggakan diri atau sombong, merasa lebih kuat dan hebat dan merendahkan orang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu hasad. Hasad itu sendiri tadi pengertiannya apa? Hasad berarti apa? Merasa iri ya, iri atau dengki terhadap nikmat yang telah diberikan oleh orang lain. Jadi tidak senang orang lain itu merasa bahagia, senang orang lain merasa susah, gitu ya. Cukup itu kesimpulan singkat. Baik, untuk berikutnya yaitu sedikit refleksi ya dari kalian. Jadi mungkin salah satu aja, apa sih kira-kira yang sudah didapat oleh kalian setelah mengikuti atau belajar hari ini tentang akhlak mazmumah? Mungkin ada yang ingin memberikan refleksinya? Silakan. Dari pembelajaran yang tadi saya mengerti apa itu pengertian berfoya-foya, cara mempelajarinya dan manfaatnya, pengertiannya yang takabur, masa dan juga ria. Saya jadi mengerti dan tahu tentang pengertian sifat muslim. Ya, baik ya, terima kasih. Mungkin itu saja refleksi singkat dari teman-teman. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan kalian bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Bisa dimulai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian untuk jangan lupa untuk minggu depan kalian persiapkan materi berikutnya ya, yang lebih memahami lagi tentang materi berikutnya. Sekian saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah lega Bu, karena saya sudah melaksanakan pembelajaran, meskipun ya mungkin apa sudah saya laksanakan masih jauh dari kesempurnaan Bu yang sesuai dengan harapan saya. Tapi saya sudah lega karena saya sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Kayak Bu ya. Untuk tantangannya Bu, mungkin ada tantangan yang tadi dihadapi selama pembelajaran Bu. Tentunya tantangan yang saya hadapi itu yang pertama ya mungkin terkait motivasi anak-anak nih Bu dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin ada beberapa anak ya yang tidak semua, hanya beberapa anak yang motivasinya itu kurang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dalam membagi kelompok, anak-anak itu masih harus diatur dulu dalam membagi kelompok, jadi tidak sesuai dengan kehendak mereka, masih agak lama sehingga membutuhkan waktu yang agak lama ketika membagi kelompok itu. Kalau mau membagi kelompok ya Bu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut apa yang sudah boleh dilakukan? Yang pertama tentunya terkait motivasi yang kurang masih anak-anak ya, saya akan terus berusaha memberikan motivasi kepada anak-anak yang minatnya mungkin masih kurang dalam pembelajaran. Kemudian terkait pembagian kelompok ya saya juga tetap memberikan semangat, motivasi bahwa kalau mereka itu kan sudah dewasa, tidak masih anak yang cinta, jadi ya harus sadarlah kalau bagi kelompok itu kan bisa, tidak perlu pilih-pilih teman, jadi bisa bersosialisasi kepada siapapun. Ya, untuk agar lebih pembelajaran ini lebih baik lagi itu apa yang akan boleh lakukan? Tentunya agar pembelajaran bisa lebih baik lagi, depannya saya akan tetap belajar dan
Mungkin dengan cara ya saya bisa saling sharing kepada rekan guru yang lain, kemudian bisa mengikuti webinar, mengikuti diklat terkait bagaimana sih kita sebagai seorang guru itu mampu melakukan pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, dan bisa berdialog dengan murid. Baik Bu, saya kira cukup untuk kegiatan observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu Elo. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Titi sudah observasi pelaksanaan pelajaran saya hari ini. Bu Elo, terima kasih banyak ya Bu.